Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya, meskipun setengah manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Dialah dalam kesalahan, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya, meskipun tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, Dialah dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya, meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya, meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya, meskipun seribu tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu membela setiap perkara kami Tuhan. Engkau selalu peduli dalam setiap keadaan kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan Yesus. Dengan rendah hati Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Kami ingin menyembahmu, kami beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau mendapatkan perkenanan Tuhan di hati kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sujud kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah Yesus Hamasi. Bila kami sujud menyembahmu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sujud di hadapan katamu, rendahkan diriku menyembahmu.
Kami ucapkan banyak terima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami ingin beribadah kepadamu. Kami ingin bersorak-sorai memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita saudara. Angkat tanganmu dan berikan sorak-sorai kemuliaan buat kita. Anggur baru tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi bedanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi bedanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dikatakan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah memenuhi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi bedanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dikatakan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah penuhi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah penuhi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Puji Tuhan, luar biasa ya. Katakan luar biasa. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Tetap bangkit berdiri. Anggur baru sudah tercurah. Sekarang kita terima sukacita surga. Amin, haleluya. Amin. Terima sukacita surga.
Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhi. Haleluya, amin. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bergerak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, luar biasa. Kita akan mendengarkan kesaksian, mungkin ada dari Bapak atau Ibu. Kalau nggak ada ya, kita akan memberikan korban persembahan. Taburlah maka engkau akan. Kak Novi berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas apapun yang Kau berikan kepada setiap kami. Jika sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan, kiranya Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Persembahan bisa dijalankan. Taburlah, maka engkau kan berbuat satu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpahkan luar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Taburlah, taburlah, maka engkau kan berbuat satu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpahkan luar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Bapa Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Angkat semua baik berdiri. Taburlah, maka engkau akan berbuat satu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan,
kita pujikan lagu Tuhan yang bela. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh mengingatkan lagu ini Tuhan, dimanapun kami berada, Kau selalu membela setiap anak-anak Tuhan yang menaruh pengharapan itu kepadamu Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, kami hanya menyanjungkan Engkau dan bersyukur bahwa segala kasih setiamu Tuhan yang Kau berikan buat kami. Tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam segala hal janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Segala hal janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Haleluya. Di dalam segala hal janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Katakan meskipun seribu tangan
tangan manusia menarimu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya. Yesus sanggup membuatmu naik ke gunung. Dengan lembu pujikan lagu ini, percayalah bahwa Tuhan yang bela. Teman, meskipun 1000 tangan manusia menarimu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Angkat tanganmu. Meskipun 1000 tangan manusia menarimu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Amin. Meskipun kami serahkan Ibu kembali, tangan manusia menarimu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Haleluya. Musik mengalun dengan lembut. Kita tetap menyembah Tuhan. Masih percayakah kita masih ada pembelaan dari Tuhan? Masih percayakah kita sampai hari ini Tuhan masih menolong hidup kita? Masih percayakah kita kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah biarkan dan tinggalkan kita sendirian? Mari kita merenungkan sejenak. Izinkan Tuhan masuk di dalam hati kita. Kita harus merasakan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadah kita sore hari ini. Izinkan Tuhan hadir menjamah setiap hati kita. Benarkah kita masih percaya atas pembelaan Tuhan? Benarkah kita percaya masih ada pertolongan Tuhan? Benarkah kita percaya bahwa mujizat itu belum berhenti sampai hari ini? Meskipun 1000 tangan manusia menariku jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya
Kami masih percaya ada pertolongan Tuhan. Kami masih percaya ada pembelaan Tuhan. Kami masih percaya bahwa mujizat itu belum berhenti sampai hari ini. Kami masih percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan biarkan kami sendirian. Kami masih percaya bahwa firman itu hidup dan berkuasa. Kami masih percaya kepada kuasa Tuhan dan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup ini. Kami percaya kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Engkau berbicara buat kami sore hari ini. Berikan kami telinga seorang murid yang baik untuk mendengar firman-Mu. Kami rindu firman-Mu itu menjadi dasar hidup kami. Kami dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam bisnis kami, dalam pelayanan kami. Bahkan apa yang Engkau percayakan kepada kami hari ini, kami tetap percaya masih ada firman yang hidup membela hidup kami. Masih ada firman Tuhan yang memberi kemenangan buat kami. Sehingga kami rindu untuk kembali lagi dengar firman-Mu. Setiap pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan dalam nama Yesus, berikan kami pikiran Kristus untuk mengerti firman Allah, supaya jalan hidup kami bahagia dalam situasi kondisi apapun. Kami tahu ada Tuhan bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk terima firman Allah. Haleluya, amin. Sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan, untuk amplop Natal ini mungkin belum dikasih hari ini ya. Jadi saudara bawa dipulang di rumah aja, dan saudara berdoa apa yang saudara berikan untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Tapi juga ada perabot-perabot dari tanah dan kayu. Dan ada fungsinya sebagai perabot yang dipakai dengan istimewa. Lebih istimewa, lebih bagus, lebih dijaga, dipandang bernilai. Dan ada perabot yang kurang mulia, yang tidak terlalu terpandang, kurang bernilai. Dan saya rasa juga kurang istimewa. Dalam kehidupan kita, segala sesuatu Tuhan memberikan hak bebas untuk memilih. Amin. Nah, dari hak bebas itulah iblis bermain di area itu. Bermain di area hak bebas manusia. Karena Tuhan tidak menjadikan kita robot, ingat. Kita diberikan pilihan di dalam kehidupan ini. Kalau kita memilih yang baik, hasilnya begini, begini, begini. Kalau kita memilih yang tidak baik, hasilnya seperti ini. Tidak ada paksaan di dalam pemilihan itu. Bahkan di dalam semua itu adalah pilihan kita. Amin. Dan firman Tuhan menuliskan di dalam rumah bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Jadi ada dua kategori. Perabot yang mulia, emas dan perak. Perabot yang kurang mulia, dari kayu dan tanah. Dan di sini kita diberikan pilihan untuk memilih. Iblis tidak mau kita memilih menjadi perabot yang mulia, menjadi pelayan yang istimewa di hadapan Tuhan. Tentunya iblis menginginkan kepada setiap pribadi lepas pribadi kita, supaya kita menjadi perabot yang tidak mulia mungkin, atau kurang mulia, atau bukan yang istimewa di hadapan Tuhan. Dan dia terus bermain di area kehendak bebas kita dalam memilih. Tadi saya katakan kepada Ruth dan Nyo, kalau kita mau jadi baik, kita harus belajar seumur hidup sampai kita mati. Kita terus belajar. Tapi kalau kita gak jadi baik, hanya butuh beberapa detik, beberapa menit saja kita tidak jadi baik. Betul atau enggak? Korupsi aja udah jadi gak baik. Membunuh aja udah jadi gak baik. Menipu aja udah jadi gak baik. Tapi untuk menjadi baik dan mulia, butuh proses seumur hidup. Amin. Butuh proses seumur hidup. Nah, perabot yang mulia ini, bagaimana cara seseorang bisa menjadi perabot yang mulia? Menjadi pelayan yang istimewa di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia, ya. Kita baik bawa makanan ke tempatnya Bu Heti, setiap hari aja, setiap Bu Heti pasti bilang saya baik. Bener gak ya Bu Heti ya? Pasti. Walaupun saya gak baik, tetap baik di matanya Bu Heti. Karena tiap hari bawa makanan ke rumahnya. Ya. Atau bawa duit. Ya. Seneng. Ya. Walaupun saya gak baik, entah itu hasil korupsi, hasil menipu, ya. Tetap baik aja. Pokoknya baik. Buktinya baik, aku setiap hari dikasih duit. Walaupun udah salah dianggap baik aja, betul nggak? Itu manusia. Tapi cara Tuhan menilai kita itu beda, saudara. Nah, bagaimana cara seseorang bisa menjadi perabot yang mulia? Yang pertama,
Kita kembali di dalam 2 Timotius 2 ayat yang 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi yang pertama, cara seseorang bisa menjadi perabot yang mulia, menjadi pelayan yang istimewa di mata Tuhan, adalah menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Tuhan katakan dalam firman Tuhan, aku suci. Jika kamu mau lihat saya, kamu harus suci. Nah, untuk jadi perabot yang mulia, kita harus menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Filipi 3 ayat 10, Paulus menyatakan supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Untuk kita menyucikan diri, kita ditebus dengan darah Kristus dan kita harus serupa dengan Kristus. Gambaran kehidupan kita adalah Kristus. Sifat yang harus diteladani adalah sifat Kristus. Apa yang ingin kita lakukan di dalam hidup ini adalah firman-Nya, perkataan Kristus. Untuk menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, itu butuh proses. Proses demi proses. Kalau kita jadi sekarang ini, itu melalui proses. Kalau kita jadi baik, itu melalui proses. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, itu juga melalui proses. Banyak orang kelihatannya dekat dengan Tuhan, banyak uang, tapi gak rasakan Tuhan dalam hidupnya. Tapi ketika dia diproses dengan luar biasa, di situ dia bisa merasakan adanya Tuhan. Memang ke gereja, beribadah, melakukan firman Tuhan, tapi gak pernah merasakan Tuhan. Tapi ketika proses itu datang dalam kehidupannya, di situ dia bisa merasakan Tuhan. Di situ dia bisa merasakan kehadiran Tuhan. Di situ dia bisa merasakan pertolongan Tuhan. Di situ dia bisa merasakan kekuatan firman-Nya yang menolong hidupnya. Dan untuk kita menjadi perabot yang mulia, kita harus sucikan diri kita dari hal-hal yang jahat. Melalui proses. Jadi jangan tolak proses. Saya tulis, semua butuh proses. Jangan menggerutu, mengomel karena proses. Memang gak enak proses. Gak ada yang namanya proses itu enak, saudara. Ketika saya bingung, gak punya rumah, uang gak ada, bingung mau kemana, uang dari siapa, mau kontrak rumah, udah gak tahu mau ngapain, saudara. Seolah-olah saya hanya bilang, Tuhan, mungkin saya udah gak di Surabaya mungkin. Tuhan gak suruh kami di Surabaya. Melayani di Surabaya, mungkin Tuhan gak suruh kita di Surabaya. Mungkin kita disuruh pindah, Tuhan, sama Tuhan. Gak ada harapan, saudara. Mau bikin apa, mau ngapain, udah gak tahu mau ngapain. Tapi proses itu membuat saya bisa merasakan Tuhan. Proses itu membuat saya mendapatkan kekuatan. Proses itu membuat saya tahu siapa Allah yang saya sembah. Siapa Allah yang saya layani dalam hidup ini. Melalui proses itu, saya berpikir bahwa saya, udahlah hancur mungkin hidup saya, udah pelayanan hancur. Udah mungkin bukan di sini tempatnya, udah. Tuhan gak suruh kita di sini. Gak ada rumah, gak ada tempat. Mau pergi kemana, gak ngerti mau ngapain. Air mata yang mengalir. Sujud menyembah kepada Tuhan.
dengan satu kepasrahan hati. Terserah Tuhan mau buat hidup ini apa, mau buat pelayanan ini apa. Tapi di situ saya merasakan ada Tuhan. Saya minta ampun, Tuhan ampuni saya. Kalau saya salah, kalau saya kurang percaya, kalau saya gak percaya bahwa Tuhan sanggup untuk nolong, kalau saya mungkin gak kelihatan masih menggerutu atau marah dengan Tuhan, ampuni saya Tuhan. Menyucikan diri dari hal-hal yang jahat gak mudah. Banyak kali kita rasanya ingin membalas. Kalau kamu buat begini, saya harus balas kayak begini. Kalau kamu nyakitin saya harus sakiti kamu. Tetapi firman Tuhan tidak mengajarkan untuk kita melakukan hal itu. Karena Tuhan menginginkan setiap kita bukan menjadi perabot yang kurang mulia. Tapi Tuhan menginginkan kita menjadi perabot yang mulia. Menjadi pelayan yang istimewa. Untuk menjadi pelayan yang istimewa tidak mudah perjalanannya. Tidak mudah prosesnya. Mudah bagi pelayan yang tidak istimewa. Asal-asalan aja, suka-suka gue. Ya kan? Gue mau apa, gue mau ngapain, emang lu harus ikut campur. Tapi untuk menjadi perabot yang mulia, menjadi istimewa, kita harus lewati proses itu dan kita harus finish di dalamnya. Amin. Kita harus selesai di dalamnya. Dan salah satunya adalah kita harus sucikan diri ini. Karena di hari Selasa saya katakan kecenderungan hati manusia itu berbuat jahat. Dari sejak kecilnya itu berbuat yang gak baik, berbuat yang jahat. Nah setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita, dalam pemikiran, dalam apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita harus sucikan itu. Kita harus menyucikan diri. Kita harus memilih pilihan yang baik. Memilih untuk kita menyucikan diri kita. Meskipun prosesnya tidak enak. Amin. Menyucikan. Dan itu adalah satu pilihan. Dan iblis berusaha untuk mengatakan, alah ngapain? Nanti kamu rugi. Alah ngapain? Nanti kamu dibuat gak adil. Alah ngapain? Nanti kamu begini, nanti kamu begitu. Alah ngapain? Supaya apa? Supaya pilihan kita salah. Karena iblis berusaha di area kehendak bebas kita supaya kita tidak menyucikan diri. Alah itu biasa. Dan menjadikan hal itu biasa dalam hidup kita. Berapa banyak orang menganggap semuanya biasa. Taat gak taat? Biasalah. Tuhan pada nyuruh taat. Gak taat itu biasa. Dia bermain di dalam area kehendak bebas manusia. Dan firman Tuhan menuliskan, mari sucikan diri dari hal-hal yang jahat. Ada pertumbuhan dari dalam. Dari dalam. Yang tidak terlihat oleh orang lain. Yang hanya bisa dilihat oleh Tuhan dan diri kita sendiri. Mungkin seperti itu. Baru buahnya terlihat. Dari dalam. Bukan satu pencitraan. Kita bisa aja berbuat kelihatan baik kok di mata orang. Ya. Bisa. Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol. Sampai bos sudah gak percaya orang Kristen. Wih, luar biasa. Bos yang sangat baik loh. Saya sampai terharu tadi dengar cerita itu. Bosnya ini baik sekali. Suka memberi gereja-gereja Tuhan. Dalam kantornya itu, ya, ada persekutuan doa. Ada ministry berbagi berkat. Dan salah satunya yang pernah diberkati adalah GPDI Immanuel. Tapi sekarang bos tidak percaya lagi sama orang Kristen. Dan
hampir 80% semua berjilbab. Sedih dengernya. Sedih. Gak percaya lagi sama orang Kristen, korupsi. Pelayan Tuhan korupsi gitu. Di ministry ini. Sampai bos ini yang begitu baik orangnya. Suka berbagi berkat. Sampai udah gak percaya lagi sama orang Kristen. Sedih dengarnya. Tadi saya sampai mau nangis dengarnya. Sedih. Dan firman Tuhan menuliskan, mari kita sucikan diri. Melalui proses dari dalam itu akan menjadikan kita sama dengan Kristus. Amin. Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi hati kita di hadapan Tuhan itu terbuka. Gak ada yang tersembunyi. Tuhan selidiki hati kita, uji hati kita, Dia pasti balas setimpal dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua, bagaimana cara seseorang bisa menjadi perabot yang mulia? Kita balik lagi di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai perkataan kebenaran itu. Yang kedua adalah tidak malu dan berterus terang memberitakan perkataan yang benar. Amin. Berani berkata yang benar. Saya katakan kepada anak remaja, kalau kamu hidup benar, kamu hidup jujur, kamu melakukan yang baik, kamu gak akan takut dengan siapapun. Tapi kalau orang ada salahnya, gak punya SIM C aja, gak punya SIM C untuk naik motor, ada polisi di depan, padahal kita gak tahu itu ada polisi. Kita mau belok, itu ada polisi di depan sana. Karena kita tahu kita salah, gak punya SIM C, ada yang ngomong, ada polisi, padahal kita gak lihat tuh, itu ada polisi atau enggak. Kita langsung berbalik arah, ya kan? Cari jalan yang lain. Karena kita takut. Takut karena kita salah. Langsung menghindar polisi. Karena tahu dia salah, dia gak punya SIM. Dia berusaha untuk menghindar. Takut. Tetapi kalau dia benar, dia gak akan takut. Dibilang ada polisi di depan, belum lihat, belum belok, cuek aja gak apa-apa. Biar ada polisi 10, 20, aku punya SIM, aku punya KTP, no problem. Biar diperiksa berulang-ulang kalian, no problem, gak apa-apa. Semua lengkap kok, betul atau enggak? Nah, untuk kita menjadi pelayan yang istimewa, kalau yang pertama kita sudah menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, yang kedua pasti kita tidak malu dan kita berterus terang memberitakan perkataan yang benar. Perkataan yang benar, perkataan dari firman Tuhan. Kita sudah tahu jalan apa dan perkataan apa yang harus kita ucapkan. Kalau kita benar, kita nggak akan takut. Kalau kita benar, bahkan dalam memberitakan firman Tuhan, orang nggak ngenyek kita. Alah, hidupmu ae ngono. Punya istri telu, mau ngomong tentang kebenaran.
Gak ada yang percaya orang hidupnya gak bener. Halah. Kamu pindah-pindah tempat kerja karena korupsi, mau ngomong tentang kebenaran. Atau di kantor, bosnya bicara terus tentang firman Tuhan. Tapi kalau wes marah meso-meso, langsung renungan harian langsung diinjak-injak, masukin tempat sampah. Mau apa iki? Ya kan? Langsung diinjak-injak masukin. Lah sampean ae ngono modele mau ngomong tentang firman Tuhan. Langsung diinjak-injak masukin tempat sampah. Tapi kalau kita sudah menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, maka kita tidak akan malu dan pasti berterus terang memberitakan perkataan firman Allah, memberitakan Injil kepada siapapun, bahkan orang-orang yang terdekat dengan kita. Kita nggak perlu tarik dia, ayo masuk gereja. Kita jadi saksi perbuatan. Kalau dia lagi susah, ada Seng Gusti Allah loh yang di atas, dia sanggup menolongmu. Sampean loh sembayang Seng Kusuk, ya ambil sembayang pagi-pagi jam 2, ya itu jalan tol, ya kan, bebas hambatan. Walaupun kita nggak secara langsung narik dia, tapi dia melihat ada Tuhan dalam hidup kita. Kita berterus terang dan kita kalau kita kembali di dalam 2 Timotius 2 ayat 14, di sini dituliskan, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata. Karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. 16. Tapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker di antara mereka, termasuk Himenius dan Filetus. Firman Tuhan mengajarkan, menuliskan di dalam Alkitab. Bukan saya yang ngomong. Saya hanya menyampaikan apa yang ditulis di dalam Alkitab. Di dalam firman Tuhan menuliskan jangan bersilat kata atau memutarbalikkan perkataan. Menghindari omongan yang kosong. Dalam ayat yang ke-14, supaya tidak mengacaukan orang yang mendengarnya. Tetapi yang kita harus katakan adalah firman-Nya, perkataan yang benar. Itu yang perlu kita sampaikan. Itu yang perlu kita berikan untuk hidup kita ini menjadi pelayan yang istimewa, menjadi abot yang mulia di mata Tuhan. Dan ini gak mudah. Kenapa? Karena kita semua suka gosip. Selebritis kita juga suka gosip. Ya kan? Kecenderungan kita itu selalu sukanya yang gosip. Lebih seru. Lebih enak didengar. Padahal firman Tuhan menuliskan itu mengacaukan orang yang mendengarnya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita tidak mau berkata perkataan yang benar, perkataan dari firman Tuhan. Dan ketika kita lakukan itu dalam hidup, yang ketiga, kita dikenal oleh Tuhan. Tuhan mengenal kita. Musa dikenal oleh Tuhan di dalam Keluaran 33 ayat 12. Minta tolong salah satu untuk membaca. Keluaran 33 ayat 12 sampai 17. 33 ayat 12 dan 17. Keluaran 33 ayat 12 sampai 17. Enggak sampai 12 dan 17. 12 dan 17. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang
mengenal kita, mengenal saya, mengenal saudara. Dia dan mendapatkan kasih karunia. Kita juga rindu supaya kita dapat dikenal oleh Tuhan. Kalau kita dikenal manusia, manusia itu suka berubah, saudara. Saya aja suka berubah. Saudara hari ini berbaik kepada saya, tapi saudara kalau salah tetap saya tegur. Gak mungkin saya gak tegur. Saya bisa berubah. Atau saya berbuat salah kepada Ibu Ella. Ibu Ella bisa berubah. Tapi kalau kita dikenal oleh Tuhan, ketika Tuhan mengenal Musa, Musa mendapatkan kasih karunia di hadapannya. Amin. Ketika Tuhan mengenal kita, kita diberikan kasih karunia. Ketika Tuhan menjadikan kita pelayan Tuhan yang istimewa, ada kasih karunia yang menyertai hidup kita. Ada kasih karunia yang menyertai keluarga kita. Ada kasih karunia yang menyertai pekerjaan kita. Ada kasih karunia Allah yang menyertai pelayanan kita. Ada kasih karunia yang menyertai masa depan hidup kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan kenal kita? Apakah Tuhan kenal saya? Benarkah Tuhan kenal saya? Kalau Tuhan mengenal kita, pasti kasih karunia Allah akan menyertai hidupmu. Amin. Dalam setiap musim hidupmu. Entah engkau ada di musim hujan atau musim kemarau. Ada di malam hari atau di siang hari. Entah engkau ada di masa suka maupun di masa duka. Engkau ada ketika engkau lagi banyak uang atau lagi soro duitnya, lagi sedikit duitnya. Tuhan tetap ada. Hari itu kan gitu kan, sampai saya bilang ke Meme, ambilin opo bikinin bolu. Moro-moro udah diaduk itu terigu sama suami saya. Ya nggak jadi udah dijadiin pisang goreng besok. Gitu. Itu baru kita ngomong loh, cuma ngomong-ngomong biasa ke Tuhan. Enak kali ya Tuhan ya. Tuhan sediakan, Tuhan sediakan, Tuhan siapkan buat kita. Karena apa? Karena Tuhan kenal siapa kita. Tuhan tahu siapa kita. Dan di sini dituliskan, kembali lagi 2 Timotius ayat yang terakhir. Ya. 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin.
dipandang layak, dan disiapkan. Siap untuk dipromosikan. Siap untuk diangkat. Siap diberi jabatan yang baik. Siap diberi berkat yang lebih banyak lagi. Karena apa? Karena dipandang layak oleh Tuhannya. Maka semuanya dipersiapkan. Kembali lagi. Semua adalah pilihan kita. Kehendak bebas untuk memilih. Kita mau milih yang mana? Kembali kepada diri kita sendiri. Sebentar lagi tahun 2021 akan berakhir. Kita akan masuk di tahun 2020. Kita mau pilih yang mana? Semua 2022, sabar. Belum lanjut. Sabar, langsung suami saya. Kesempatan itu. Karena biasanya saya yang mencetus dari situ. Sekarang suami saya, Bapak Gembala yang mencetus ya. Belum selesai. Ya, 2022. Haleluya. Ya, kita mau pilih yang mana? Siapkan diri kita. Mau jadi perabot yang mulia atau yang kurang mulia. Semua adalah pilihan. Kehendak bebas kita untuk memilih. Kita sama-sama tutup Alkitab. Haleluya. Haleluya. Glory. Tuhan, Kau sempurna. Terima kasih Tuhan. Engkau sempurna dalam firman-Nya. Kami rindu untuk menggenapi firman-Mu. Terima kasih. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
hamba Tuhan. Mengapa Tuhan mengenal Musa, saudara? Di sini di dalam Ibrani 11. Saudara tetap berhubungan langsung dengan Tuhan. Ayat 24 sampai 27 saya akan bacakan. Musik. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Dia bertahan meskipun itu tidak kelihatan, tidak dilihat. Dia tinggalkan semua kesenangan dunia ini. Dan Tuhan tahu hatinya Musa. Tuhan kenal Musa. Musa di mata Tuhan itu bernilai. Dia bernilai. Mungkin kita hari ini nggak ngelihat. Kita nggak ngelihat, saudara. Kok persoalanku kok nggak mari-mari ya? Kok saya ngadepi begini ya, begitu. Tapi pandanganmu harus tetap fokus, meskipun itu belum terlihat. Meskipun kita belum melihat, saya belum melihat apa yang akan terjadi nanti. Tetapi saya selalu percaya, apapun yang saya lakukan di dalam Tuhan, di dalam melayani pekerjaan Tuhan, saya percaya semua ada dalam hitungannya Tuhan. Saya percaya Tuhan hitung semuanya. Tidak ada yang percuma dan menjadi sia-sia. Pergunakan hidup kita menjadi perabot yang mulia. Jangan salah memilih. Jangan salah memilih. Kita harus genapi firman-Nya. Dan pasti firman itu terbukti. Saya percaya, saudara. Sampai hari ini saya masih percaya. Meskipun tidak melihat, tapi ada waktu di mana Tuhan akan nyatakan yang terbaik. Di mana setiap pelayanan perjuangan kita di dalam menggenapi firman Allah pasti akan berbuah manis. Siapkan dirimu dalam area bebas ini untuk kita tidak salah memilih. Pilihlah yang benar. Jadilah perabot yang mulia. Jadi pelayan Tuhan yang baik, yang istimewa di mata Tuhan. Tuhan yang akan memberkatimu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, memberkati bisnismu, memberkati jodohmu, memberkati cita-citamu, memberkati kesehatanmu, memberkati masa depanmu. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, hidupku menggenapi. Amin. Haleluya. Hidupku menggenapi firman. Amin. Glory. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau bersama dengan kami.
saat ini. Kami percaya Engkau memberkati firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah kasih dan kuasa-Mu buat kami. Amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Musik mengalun dengan lembut. Katakan dengan lembut. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tangan hidupku. Hidupku menggenapi Walaya samba, ya walaya samba, walaya samba. Ya walaya samba, walaya samba. Haleluya. jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi, hidupku Menggenapi walaya samba, walaya samba. tanda mujizat sertai tiap langkah. Walaya samba. Hidupku menggenapi firman-Mu, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, amin. Ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan yang menyertai langkah hidup kami, amin. Amin, amin. Hidupku menggenapi, hidupku menggenapi. Tangkap itu dengan iman, nyatakan dengan iman. Haleluya, 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 haleluya. Di dalamku jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Berikan suara-suara kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kesempatan sore hari ini. Kami berterima kasih kepadamu Bapa atas setiap perkataan Engkau Tuhan yang telah sampai di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau Tuhan menaruh setiap firman itu di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Kiranya Engkau Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk menghidupkan firman itu dalam hati kami, juga dalam hidup kami, di setiap waktu dan setiap saat selama kami memiliki nafas ini Tuhan. Bawa setiap kami Tuhan, untuk rindu Bapa, kerinduan setiap kami menjadi mulia di hadapan Tuhan. Lewat setiap aspek kehidupan kami boleh menjadi berkat, kami boleh
melakukan banyak hal untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya Roh Kudus, sucikanlah kami. Buat perkataan kami ini terus berkata tentang kebenaran, sampai Engkau tetap mengenal kami di hari kesudahannya nanti Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami percaya Engkau memberkati Ibu Gembala. Biarlah setiap apa yang disampaikan, pengajaran kebenaran firman Tuhan, membuat kami semakin diperkaya dan dibuat mengerti tentang apa yang harus kami lakukan di hari-hari kami ke depan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang saat ini berada di rumah ataupun ada di gereja ya Bapa. Kami percaya hadirat Allah nyata dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu, kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang kedua ya. Kita pujikan taburlah maka Engkau akan menuai. Satu takaran yang baik yang akan kau terima, dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mari menabur yang terbaik yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Taburlah maka engkau akan menuai. Amin. Satu takaran yang baik yang akan kau terima, dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mari menabur yang terbaik yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Amin. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Amin. Ada hari spesial yang luar biasa. Kami undang Bapak dan Ibu Gembala maju ke depan. Bapak dan Ibu Gembala, tanggal 25 tanggal 25 November adalah hari pernikahan Bapak dan Ibu Gembala. Kami minta mereka berdua bisa maju ke depan. Beri tepuk tangan dong. Puji Tuhan. Ayo maju Bapak dan Ibu Gembala. Kita pujikan kasih dari surga. Amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Amin. Halo. Kasih dari Bapa surgawi. Beri tepuk tangan dong. Amin. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir
bangkit berdiri. Tempat tinggi mengalir kasih dari tata alam Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari amin. Oh Tuhan, mengalir kasih dari tata alam Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup. Semua angkat tangan, katakan mengalir, mengalir kasih dari. Kami minta Bapak Verdi untuk berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala. Mengalir kasih dari tata alam Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Minta izin Bapak Gembala, Ibu Gembala minta izin mendoakan. Haleluya. Mestinya ada Ibu Lili yang lebih senior. Tapi kita percaya di tangan kita semua ada urapan, amin. Urapan yang turun dari tempat maha tinggi. Kita angkat tangan kita bersama-sama. Kalau boleh kedua tangan kita angkat, kita arahkan kedua hambanya, Bapak dan Ibu Gembala yang terkasih. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sore hari ini kasih-Mu mengalir di tempat ini. Kasih-Mu mengalir di tempat ini. Kasih-Mu mengalir di hati kami. Sore hari ini ya Tuhan kami bersatu hati berdoa bagi Bapak dan Ibu Gembala kami yang Tuhan izinkan melewati 15 tahun pernikahan. Kami percaya Tuhan anugerah kasih karunia yang menyertai sampai hari ini Tuhan. Dan kami percaya anugerah dan kasih karunia itu yang akan terus ada di dalam kehidupan Bapak dan Ibu Gembala kami dan seluruh keluarganya ya Tuhan, untuk terus melayani Engkau ya Tuhan, ada di dalam panggilan-Mu yang mulia ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kehidupan keluarga Bapak dan Ibu Gembala kami akan menjadi contoh dan menjadi berkat bagi setiap orang yang menyaksikan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, mengangkat tangan kami ya Tuhan, mengarahkan tangan kami. Kami mohon Tuhan turun tangan memberkati Bapak dan Ibu Gembala kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami percaya berkat Tuhan turun ke atas kehidupan Bapak dan Ibu Gembala kami dan seluruh keluarganya, khusus untuk anak-anaknya ya Tuhan kami berdoa. Tuhan juga bawa memasuki pertumbuhan iman yang luar biasa, memakai kedua anaknya ya Tuhan seperti orang tuanya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Dan dari tempat ini Tuhan, dari keluarga Bapak dan Ibu Gembala kami akan mengalir urapan-urapan berkat-berkat ya Tuhan, yang akan dirasakan, dinikmati oleh seluruh sidang jemaat yang ada. Kami mohonkan ya Tuhan perjalanan hidup ke depan, tangan kuat Tuhan yang selalu menyertai, tangan kuat Tuhan yang selalu menuntun. Dan kami percaya tidak berhenti Tuhan bekerja sampai dengan hari ini, esok,
dan seterusnya Tuhan akan menyatakan kuasa, menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ada tanda-tanda mujizat yang akan menyertai kehidupan Bapak dan Ibu Gembala kami. Tuhan, taruh hati-Mu lebih lagi, melekat dengan hati-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai Bapak dan Ibu Gembala kami, membawa pelayanan ini masuk di dalam pekerjaan yang lebih mulia lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala saya sore hari ini Tuhan. Kami sungguh menikmati dan penuh ucapan syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan pelayanan yang ada di tempat ini. Berkati keluarga Bapak dan Ibu Gembala kami. Berkati seluruh sidang jemaat yang ada. Terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami menikmati ya Tuhan semua anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat Bapak dan Ibu Gembala. Silakan ya tiup lilin. Oke, foto-foto dulu. Bapak Ibu Gembala, biarlah kita semua jemaat GPDI Immanuel sangat mengasihi Bapak Ibu Gembala kita, dan Bapak Ibu Gembala kita boleh menjadi teladan bagi kita semua umat Tuhan yang ada di sini. Haleluya, Tuhan menyertai pernikahan Bapak Ibu Gembala. Tuhan Yesus Terima berkati, kasih ya. Hari ini kalian bikin saya nangis ya, terharu. Ya. 15 tahun. Ya, kalau diingat perjalanan hidup 15 tahun, bisa melewati 15 tahun itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan yang membalas segala kebaikan yang sudah diberikan kepada kami sebagai hambanya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Thank you. Nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan sepekan ya. Untuk bulan depan adalah bulan Desember, yaitu di bulan Desember kita minggu pertama ada perjamuan kudus ya. Untuk hari Selasa tanggal 30 November untuk pujian Ibu Yosi, firman oleh Ibu Bapak Ferdi, konsumsi ada Ibu Lili, bertempat di Pastori. Untuk ibadah remaja Sabtu 4 November pukul 6 sore pujian oleh Saudara Selin, firman Bapak Gembala, bertempat di Pastori. Untuk ibadah sekolah minggu di tanggal 3 Desember pukul 9 pujian oleh Kak Yume dan Kak Frine, firman dengan Kak Evan, konsumsi Kak Andrian, bertempat di gereja. Untuk berikutnya untuk ibadah umum yaitu di tanggal 5 Desember WL Ibu Gembala, singer Saudari Ruth dan Ibu Yume, Asyar Ibu Catherine, Ibu Arma, operator kamera ada Saudara Wimpi, operator LCD Ibu Silvi, pemain musik Bapak Verdi, Saudara Novi, Saudari Yan dan Bapak Gembala. Kita akan mendukung untuk kegiatan Natal ya, pemuda dan remaja GPI Immanuel di Karangasem dengan tema From Food to Fruit ya. Tanggal 8 bertumbuh apa ini dia? Loh, dari akar menjadi buah ya. Tanggal 8 dan 9 ya. Bagi jemaat atau saudara-saudari untuk mendukung ibadah youth ini ya, untuk Natal remaja bisa transfer ke rekening Andrian ya. Terima kasih, kami serahkan pada Bapak Gembala.
PCA ya dari Tuhan Yesus memberkati ya. Saya juga tidak nyangka hari ini karena memang saya sengaja tidak di share di Facebook ulang tahun pernikahan kita. Ternyata ada juga yang tahu ya. Jadi door prize, surprise bukan door prize ya. Haleluya ya. Tuhan Yesus. Nah, di balik sukacitanya kami dan juga ada duka cita yang mendalam juga yang kita kehilangan dari seorang hamba Tuhan yang sangat baik. Ya, dia melayani di Pak Vino dan juga di tempat ini. Dan kami merasa sekali kehilangannya. Dan tadi pagi jam 10 Tuhan sudah panggil dia ke Bapa di surga. Saya mendengar ini ada info karena ini HP saya dipakai untuk live streaming. Jadi ini ada info duka jenazah daripada Pak Jeffrey disemayamkan di Adiasa ruang 16 Surabaya, Demak, Surabaya. Nah, ibadah penghiburan Minggu 28/21 jam 7. Ya, sebentar ya. Jadi mohon mungkin ditunda rapatnya kali ya. Untuk rapat untuk bendara-bendara nanti kita akan minggu depan saja ya, karena ya semua bisa berubah ya, karena kita lebih utamakan dulu kepada almarhum Bapak almarhum Pak Jeffrey. Jadi ibadah pelepasan Senin tanggal 29 November 2021 jam 17 atau jam 7 malam. 19 maksud saya, 19. Ya, jam 19 yaitu jam 7. Terima kasih atas. Jadi malam ya. Jadi mungkin akan dibawa ke Manado ya. Jadi seluruh keluarga dari Kak Jane sama kedua anak mereka akan ke Manado. Karena keluarga tadi waktu saya dampingi mereka di Karangjemenjangan, mereka masih rundingan ya. Tadinya mau di sini terus keluarga minta di sana. Jadi Tuhan tolong semua supaya dapat berjalan dengan baik. Jadi kalau ada jemaat Tuhan silakan untuk sampai besok ya. Kita pergi ke sana untuk melayat di ruang 16 ya, jam 7 mulai. Saya tidak tahu siapa yang melayani karena saya harus menghormati yang ada di apa. Jadi kita ikut-ikut aja ya, manu ya. Manut bukan manu ya, manut. Manu itu burung ya. Ya sudah. Apa? Manut ya, manut. Kalau manu burung ya. Burung gereja atau burung perkutut ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati ya. Kita sama-sama kehilangan ya. Jadi tetap Selasa, tetap ada ibadah ya. Karena sudah meskipun seberapa kita hadir, ya Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari tetap setia melayani Tuhan. Jadi kita ini antri, tidak ada yang tahu ya. Mari kita tetap mempertahankan iman setia sampai akhir. Supaya mahkota kemuliaan ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita menyanyi satu pujian, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Haleluya. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Katakan dia mengerti bahasa. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyeram. Tuhan Yesus setia. Katakan Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku. Dalam segala susahku
Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang selalu memperhatikan kami di saat kami tidak berdaya, di saat kami alami jalan buntu, di saat kami sakit. Engkau memperhatikan setiap apa yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah di GPD Immanuel ini Tuhan. Lewat firman yang sudah kami dengar, biarlah memulihkan kami, memberkati kami, supaya kami lebih lagi mencintai Engkau, lebih lagi untuk mengasihi Engkau, lebih lagi untuk melayani Engkau ya Bapa. Karena waktu-waktu inilah waktu yang terbaik. Karena ada waktunya orang akan mencari dari barat ke timur, utara selatan, tidak akan menemukan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kami hari-hari ini supaya kami terus berjuang, kami terus mempertahankan iman kami sampai akhir hidup kami, sampai di mana Tuhan percayakan kami ada di dunia ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada. Kerinduan kami sebagai hamba-Mu, sebagai gembala yang Tuhan percayakan kepada kami, mereka semua bertumbuh, berakar bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kami. Ini yang kami mau dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami menjadi orang Kristen yang benar-benar seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, tambahkan jumlah jiwa di tempat ini. Bahkan pun jemaat-jemaat yang bermalas-malasan, jemaat yang tidak sempat hadir, Tuhan tolong mereka. Mungkin ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Ada yang lemah, Engkau kuatkan. Tolong mereka semua Tuhan. Saat ini juga kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Bapak Jeffrey, sudah dipanggil Tuhan kembali kepada Engkau. Keluarga yang ditinggalkan, Ibu Jane dan seluruh kedua anak mereka, Tuhan berkati, hiburkan mereka Tuhan. Biarlah duka cita digantikan dengan penghiburan yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup mereka. Kami percaya di balik itu ada rencana Tuhan yang Tuhan berikan kepada keluarga ini Tuhan. Apapun proses bentar jam 7 ada ibadah penghiburan. Sampai pada besok malam ibadah pelepasan menuju ke Manado. Tuhan Yesus sertai sampai di tempat tujuan dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua. Bahkan pun rencana Natal ke depan, Natal sekolah minggu, Natal pemuda remaja, bahkan Natal umum, semua Tuhan tolong. Biaya yang kami butuhkan, biarlah Tuhan sediakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada pemerintah yang RT RW, Tuhan tolong. Pemerintah Kota Surabaya, Bapak Erik, dan juga wakil seluruh jajarannya. Pemerintah dipakai Tuhan. Karena kami tahu pemerintah adalah wakil Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Mari sama-sama kita terima berkat. Saudara yang kekasih, pulanglah dan terimalah berkat. Di dalam berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan rahmat. Di dalam Yesus Kristus persekutuan Roh Kudus. Senantiasa menyertai memberkati kami. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Yesus, Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Jemaat yang berkendaraan, yang sepeda motor bisa sama-sama kita bisa melayat ke sana ya, untuk sama-sama kita mengikuti akan ibadah penghiburan dan sekaligus tutup peti. Tuhan Yesus memberkati, nama Tuhan dipuji. Terima kasih semua pemain musik, Ruth dan semua.